Selamat pagi, sahabat-sahabat manajer. Hari ini saya akan menyampaikan review pemahaman mengenai manajer harus memahami level manajemen di dalam suatu organisasi. Kenapa saya angkat lagi ini? Karena menurut saya ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer. Sehingga tujuannya adalah kenapa harus paham adalah agar para manajer tahu persis posisinya di mana terkait rantai komando. Yang kedua, agar mengetahui apa yang harus diperbuat dengan mengetahui level manajemen tersebut. Dua hal ini sebetulnya esensi daripada pemahaman mengenai level manajemen untuk dapat diterapkan, untuk dapat dilakukan. Sehingga kalau sahabat-sahabat manajer paham betul intisari daripada level manajemen, Anda bisa melakukan. Dan intisarinya hanya dua. Intisari yang pertama adalah memahami di mana posisi Anda terkait dengan rantai komando. Yang kedua adalah apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang manajer dengan posisi yang Anda punya sekarang. Nah, kalau kita berbicara di dalam organisasi, semakin gede organisasinya, semakin terkelompok level-levelnya. Tentu di setiap organisasi itu ada 3 level di perusahaan Anda. Yang pertama adalah tingkatan paling atas yang dinamakan manajemen tingkat atas atau top level management. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau yang disebut dengan middle level management. Yang ketiga adalah manajemen tingkat pertama atau yang disebut dengan lower level management atau first level management atau selalu saya juga sebut frontline manager. Nah, 3 ini itu selalu mengelompokkan manajer di dalam suatu perusahaan. Jadi top level management, middle level management, atau lower level management. Atau kalau bahasa Indonesia, manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat pertama. Nah, kalau kita lihat struktur daripada ketiga itu, apa yang harus dilakukan? Kalau kita lihat top level management, yang harus dilakukan adalah menentukan arah organisasi atau arah perusahaan. Mau kemana arah perusahaan? Mau dibawa kemana perusahaan ini? Itu adalah di top management, yaitu menentukan arah dan membuat arah organisasi. Nah, yang kedua adalah di middle level management. Yang harus dilakukan adalah membuat strategi dan taktik organisasi. Jadi harus paham, kalau Anda di middle management, Anda harus mampu membuat strategi dan taktik. Di training kemarin, minggu yang lalu, kita sudah banyak kita bahas mengenai bagaimana untuk membuat strategi dan taktik di dalam kita berorganisasi. 3 hal yang harus dipunyai. Pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, dan motivasi untuk melakukan. Dan itu semua sudah kita bahas. Dan Anda sudah punya sarana-sarana, sudah punya peralatan untuk membuat strategi dan taktik. Nah, level yang ketiga adalah level lower management atau manajemen frontline manager atau manajer tingkat bawah. Apa yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan strategi dan taktik organisasi yang dibuat oleh middle management, yang diarahkan oleh top level management. Jadi harus paham, top level management tugasnya yang harus dilakukan adalah membuat dan menentukan arah organisasi. Penting nih.
Yang kedua, middle level management yang harus dilakukan adalah membuat strategi dan taktik organisasi. Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh lower management adalah mengimplementasikan strategi dan taktik organisasi. Dengan Anda paham ini, Anda bisa melakukan sesuatu yang sangat efektif dan efisien. Jangan sampai Anda di middle management ikut kerjaan yang di frontline manager. Anda adalah mensupervisi. Begitu juga sebagai top line manager, untuk arah perusahaan Anda minta middle management yang bikin. Jadi masing-masing level sudah punya tupoksi, tugas pokoknya sendiri-sendiri. Jadi ini harus paham betul. Nah, manajemen tingkat atas atau yang sering disebut dengan top management atau eksekutif adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen perusahaan secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan adalah manajemen tingkat atas itu yang bertanggung jawab. Siapa manajemen tingkat atas itu? CEO, Chief Executive Officer, itu manajemen. CFO, Chief Financial Officer, COO, Chief Operational Officer, ya, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur atau Direktur. Ini yang menentukan arah perusahaan mau kemana, ya, perusahaan itu mau dibawa kemana. Dia yang harus menentukan visi misinya, perusahaan ini mau kemana, arahnya kemana, bisnisnya seperti apa, portfolionya seperti apa. Itu adalah Presiden Direktur yang menentukan. Wakil Presiden Direktur bersama-sama mereka di top level management yang menentukan arahnya. Nah, top level management, prioritas utama mereka adalah perencanaan strategis. Apa? Perencanaan strategis dan pelaksanaan kesuksesan bisnis secara keseluruhan perusahaan itu. Jadi ini adalah tugasnya CEO, tugasnya direktur utama, tugasnya presiden direktur untuk melakukan prioritas utama. Portfolio bisnis seperti apa yang harus dilakukan? Perencanaan strategisnya bagaimana? Nah, kesuksesan bisnis secara keseluruhan ditentukan oleh top management. Nah, Bapak saya pernah, maaf saya batuk. Bapak saya pernah bilang ke saya, kalau kamu nanti jadi pemimpin, atasan, konsepnya hanya 4. Ngangguk artinya setuju, gedek artinya tidak setuju, ngasih artinya memberi, ngampleng artinya hukuman. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus jelas, harus terukur. Apa artinya? Kalau setuju itu ada usulan tertulis dari anak buah. Usulan tertulis, jelas, terukur, bisa dilaksanakan, Anda setuju. Gedek artinya setuju. Usulan tertulis, terukur, jelas dari anak buah, di mana dampak-dampaknya bisa dihitung dan bisa juga ada tidak setuju juga. Gedek. Nah, kalau ada setuju dan itu berhasil, Anda harus ngasih reward. Nah, kalau dia tidak berhasil, Anda harus ngampleng ngasih hukuman, punishment. Jadi ada reward dan punishment. Jadi konsepnya adalah setuju dengan usulannya, tidak setuju dengan usulannya. Kalau berhasil harus dikasih sesuatu, kalau gagal harus dikasih hukuman. Hukumannya tentu bukan seperti penjara, macam-macam hukuman. Artinya hukuman ya tidak dikasih insentif dan tidak dikasih apapun penghargaan. Namanya orang tidak berhasil. Tapi kalau orang yang berhasil harus diberikan sesuatu yang membangkitkan motivasi. Itu tugasnya CEO, itu tugasnya direktur utama. Bagaimana untuk menciptakan yang dinamakan environment, emotional environment. Kalau sudah mengenai insentif, sudah mengenai reward, itu adalah untuk membangun yang dinamakan emotional environment. Nah, ini harus diciptakan di sebuah perusahaan. Supaya apa? Yang keluar masuk nggak banyak, supaya tetap sustain pegawai itu bekerja di perusahaan kita. Nah, jadi kalau kita jabarkan, manajemen senior adalah kingmaker yang menentukan arah, menentukan, orang Jawa itu
pok bengkongnya, lurus beloknya perusahaan itu adalah king manager senior, kingmaker, menentukan arah perusahaan, menentukan arah organisasi, menentukan portfolio bisnis, menentukan produk-produk. Itu adalah kingmaker, CEO. Nah, direktur utama pertama menetapkan tujuan bisnis. Mau kemana bisnisnya? Yang kedua, memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya secara total perusahaan. Berapa sebetulnya kebutuhan pegawai kita? Berapa yang skill dan unskill? Berapa? Jadi dia menentukan kriteria, memutuskan kriteria dan menentukan berapa jumlah. Yang ketiga, mengatur arah perusahaan. Mau kemana perusahaan ini? Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah lobbyist. Sebagai kingmaker, sebagai direktur, dia harus sebagai lobbyist ke dunia luar, ke pemerintah, ke customer yang paling top, ke ya partner-partner yang lain. Itu tugas utama dari direktur. Lobbyist. Kalau orang Amerika sebutnya Yahudi lobbyist. Yahudi itu kalau lobby, Masya Allah, begini dia lobby. Kalau belum berhasil, dia belum akan mundur. Itu yang dinamakan Yahudi lobbyist. Nah, ingat bahwa direktur utama tidak terlibat sehari-hari untuk masalah operasional. Itu yang harus Anda pahami. Jadi kalau ada direktur utama yang ikut urusan operasional harian, bukan direktur utama. Direktur utama menyambi menjadi manajer utama. Ya, direktur utama tidak terlibat dalam sehari-hari untuk masalah operasional. Ingat itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita bicara di middle level management. Middle level management itulah manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat bawah dan manajemen tingkat atas. Sebagai penghubung ya, ke bos Anda. Sebagai implementasi arah yang telah ditetapkan oleh bos Anda. Arah perusahaan mana Anda menjabarkan menjadi strategi dan taktik di setiap departemen agar mampu meraih kesuksesan. Bahwa strategi dan taktik dengan prinsip manajemen yang harus Anda lakukan itu yang harus dilakukan. Membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah, mudah dipahami, mudah dikerjakan, dan menghasilkan. Itu tugasnya manajer tingkat menengah. Manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas, mereka biasanya memegang jabatan nama jabatan seperti general manager, plant manager, factory manager, regional manager, atau division manager, atau national sales manager. Manajer-manajer di tingkat itu harus membuat strategi dan taktik di departemennya dengan efektif dan efisien. Banyak yang telah kita bicarakan kemarin di dalam training, bagaimana manajer melakukan aksi, mensupervisi dengan direction dan kontrol terhadap prosesnya dan terhadap hasilnya dengan kepemimpinan yang kuat. Apa artinya kepemimpinan kuat? Mampu mempengaruhi perilaku dengan baik. Dengan apa? Metode komunikasi bisa otokratik, bisa demokratik. Kuncinya adalah kepemimpinan yang kuat itu tidak galak, adalah mampu mempengaruhi perilaku anak buah yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Nah ini Anda harus mampu membuat strategi dan taktiknya. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabat manajer yang top, Anda harus mampu melakukan, karena Anda sudah mempunyai peralatannya. Anda sudah 5 hari berdiskusi mengenai developing management skill. Anda harus mampu membuat strategi dan taktik. Nah, manajer
tingkat menengah ini adalah tugasnya membuat strategi dan taktik organisasi di masing-masing departemen. Di masing-masing departemen. Mencurahkan lebih banyak waktu untuk fungsi organisasi dan arah departemennya. Mensupervisi anak buahnya. Membuat anak buahnya dari tidak bisa menjadi bisa. Menjadi bekerja luar biasa dan hasilnya luar biasa. Itu yang harus dilakukan di manajer tingkat menengah ini. Bagaimana? Bisa Anda lakukan? Dan Anda mampu melakukan karena Anda sudah punya peralatan. Anda sudah belajar pengetahuan manajemen. Tinggal dari pengetahuan menjadi keterampilan, Anda harus lakukan terus. Anda sudah belajar mengenai keterampilan manajemen, bagaimana melakukan. Dan Anda sudah belajar bagaimana memotivasi, menggerakkan anak buah dari tidak bisa menjadi bisa. Menciptakan anak buah dari tidak bisa menjadi bisa dan bekerja luar biasa. Kalau Anda membuat strategi taktik dengan sepenuh hati Anda, sepenuh jiwa raga Anda, insya Allah akan ketemu. Karena semua orang punya kreativitas. Tidak ada orang yang tidak punya kreativitas. Minggu yang lalu kita bicarakan kreativitas. Ada 4 yang bisa membuat kreativitas. Yang pertama adalah karena ada problem. Yang kedua adalah mendengarkan obrolan atau mendengarkan saran lain. Yang ketiga adalah look around, lihat sekelilingnya. Yang keempat adalah tulis dan lakukan aja. Lama-lama Anda akan ketemu format. Nah, sebagai manajer tingkat menengah, itu yang harus dilakukan. Problemnya apa? Kalau Anda belum menemukan juga, ada diskusi dengan banyak orang, dengan anak buah Anda, dengan atasan dan kawan. Dengan diskusi itu, Anda dengarkan baik-baik, ada rekam, ada catat. Insya Allah akan timbul ide bagaimana membuat strategi dan taktik yang baik dan benar, yang efisien dan efektif. Anda juga bisa look around, melihat sekeliling Anda, melihat banyak yang Anda bisa lihat. Bisa dari YouTube. Anda bisa dengarkan TED di YouTube, itu banyak sekali ide-ide brilian untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Dan setelah itu Anda tulis, Anda lakukan aja. Sekali dilakukan 2 kali, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Insya Allah ketemu formatnya dan Anda bisa menyelesaikan dengan baik permasalahan. Dan Anda bisa bikin strategi dan taktik jempolan nanti. Oleh sebab itu, ingat bahwa manajemen menengah adalah strategic tactical operation maker. Membuat strategi dan taktik. Ingat, tugasnya menentukan target objektif per tim, memberikan direction dengan menjelaskan strategi taktik yang harus dilakukan. Menentukan staf yang melakukan pekerjaan. Siapa yang akan melakukan di sini? Bagaimana strateginya mengenai staffing strategi? Menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Anda harus paham, kalau di suatu area, kalau orang sales, dia kuat betul, jangan taruh orang lemah, taruh orang kuat. Jadi, fungsi Anda di dalam membuat strategi dan taktik, lakukanlah TOS analysis di 6M itu. Man and woman artinya karyawan, machine, material, method, money, dan market. 6 Anda lihat, bikin TOS analysis. Anda akan mampu memberikan direction dan kontrol dengan baik. Anda bisa menentukan staff yang akan dilakukan dengan baik. Ingat, tugas Anda terpenting adalah melakukan kontrol hasil yang dicapai. Jadi kontrol itu proses bisnisnya, tahap-tahap bisnis juga dikontrol. Sudah betul atau betul? Dan hasilnya harus dikontrol. Ingat, definisi di dalam mensupervisi adalah menggerakkan anak buah dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnis dan hasil bisnis dengan
apa? Dengan kekuatan yang kuat. Dengan kuat. Artinya apa dengan kuat? Dengan bahasa komunikasi yang bagus. Nggak perlu pakai marah. Nggak perlu pakai benci orang. Nggak perlu. Yang Anda harus lakukan adalah kontrol dengan baik. Ingat, tugas manajer, middle manager, menentukan target objektif per tim, memberikan direction dengan menjelaskan strategi taktik yang harus dilakukan, menentukan staf yang akan melakukan pekerjaan, dan melakukan kontrol hasil yang akan dicapai. Ingat, manajer adalah supervisi. Supervisi menggerak. Sekali lagi saya ulang-ulang nih. Supervisi adalah menggerakkan anak buah atau tim Anda dengan memberikan direction arahnya mau kemana dan kontrol bagaimana sudah dikerjakan atau belum. Apa aja yang di direction kontrol adalah proses bisnisnya dan hasil bisnisnya. Dengan apa? Dengan kekuatan Anda. Dengan strong leadership Anda. Kekuatan kepemimpinan Anda. Kekuatan kepemimpinan Anda buat galak. Tapi Anda mampu mempengaruhi perilaku, mampu menciptakan anak buah dari tidak bisa, menjadi luar biasa, hasilnya luar biasa. Itu strategi yang harus Anda lakukan. Anda harus kontrol di situ. Nah, yang terakhir adalah yang kita akan bahas adalah manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah yang bertanggung jawab operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu proyek atau suatu layanan yang bagus. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti department store, section manager, area manager, mandor, supervisor. Para manajer di manajemen tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang terbatas karena dia mengimplementasi. Ingat, manajer di tingkat ini adalah mengimplementasi. Tugasnya membuat pelanggan puas. Pelanggan ada dua. Ingat, pelanggan ada dua. Pelanggan internal adalah yang melakukan anak buah Anda. Yang kedua adalah external customer, adalah the real customer. Anda harus tahu persis need and want-nya, keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Dua-duanya ini, sehingga Anda bisa pengaruhi dengan baik. Nah, sederhananya, manajer di tingkat yang lebih rendah ini, terutama berkaitan dengan pelaksanaan dan koordinasi alur kerja sehari-hari yang memastikan, ingat, memastikan penyelesaian proyek, penyelesaian pekerjaan, dan penyelesaian pengiriman barang misalnya terpenuhi. Jadi boleh disimpulkan bahwa manajer di tingkat bawah ini, lower level manager, mengimplementasikan strategi dan taktik organisasi yang dibikin oleh manajer tingkat menengah. Nah, frontline manager tetap juga menjadi strategic tactical operation maker, mengimplementasikan strategi dan taktik yang dibikin oleh manajer tingkat menengah, mengimplementasikan, ingat, mengimplementasikan. Tugasnya adalah, ingat itu nomor 1, memastikan seluruh proses bisnis dilakukan dengan baik dan sempurna. Itu, memastikan seluruh proses bisnis dilakukan baik dan sempurna. Yang kedua adalah memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh direktur utama atau pemimpin atau oleh manajer operasional. Itu harus dipastikan. Bagaimana sales-nya bagus atau tidak, bagaimana pemilihan customer-nya bagus atau enggak, dan dikunjungi atau tidak, bagaimana pelayanan primanya, operation excellence-nya, dan bagaimana tingkat kemampuan dia melakukan komunikasi, menjual kepada customer. Intinya yang ketiga, bahwa di level ini memastikan membuat pelanggan puas. Memastikan membuat pelanggan puas. Mampukah Anda manajer ini, lower manager ini, melaksanakan itu? Saya kira mampu.
Dan ini sangat tergantung strategi dan taktik yang dibuat oleh manajer menengah. Saya kira itu hari ini yang saya bisa sampaikan kepada Anda, sekedar review mengenai level management. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Anda untuk melakukan strategi operation, dan Anda paham betul di level mana Anda dan apa yang harus Anda kerjakan.